apakah memang preferensi permintaan konsumen di negara-negara seperti Eropa, Inggris, kemudian Arab Saudi, ataupun Amerika Serikat ini sama atau berbeda-beda nih Pak? Ya, semua negara-negara atau wilayah itu Eropa atau Amerika atau Jepang itu memiliki preferensi yang berbeda-beda ya. Misalnya kalau di Saudi Arabia itu mereka itu lebih eh, menginginkan kemasan yang 400 gram gitu loh. Oh, yang besar Per gitu ya? kaleng itu. Sehingga itu memang banyak digunakan untuk dalam musim-musim haji gitu Oke. seperti itu. Kalau di Jepang mungkin antara 70 gram sampai 200 gram. Itu untuk kepentingan keluarga termasuk para lansia yang suka mengkonsumsi ikan kaleng. Demikian juga di Eropa mereka punya standar sendiri ukuran kaleng. Sehingga memang dalam kontak dengan para industri pengalengan mereka biasanya sudah punya permintaan khusus. Preferensi yang mereka butuhkan adalah ukuran kalengnya seperti ini gitu loh. Tertentu ya. Tapi kalau misalkan nanti untuk mencari opsi Pak untuk menggantikan misalkan pasar Amerika Serikat, kira-kira negara mana nih Pak yang paling potensial untuk digenjot ekspornya Pak? Yang masih terbuka luas itu sebenarnya Uni Eropa ya. Uni Eropa. Artinya Uni Eropa itu harus kita menjadi fokus utama untuk perluasan pasar karena permintaannya sangat besar. Di dunia mungkin besar sekali. Namun kita kan sekarang mengalami kendala. Jadi kalau Eropa itu dia punya persyaratan sangat ketat. Harus memiliki apa yang disebut eksportir itu yaitu approval number. Oke. Jadi approval number hanya eksportir yang memiliki approval number yang boleh ekspor ke Eropa. Dan kalau nggak salah saat ini kita lagi di ban Indonesia ya. Tidak ada penambahan approval number ke Eropa. Sehingga memang itu kita harapkan perlu negosiasi dengan Uni Eropa untuk dapat dibuka kembali. Terus yang paling penting juga catatan Uni Eropa adalah tarif biaya masuknya cukup tinggi. Ikan kaleng itu di atas 20%, 20,5%. Oke, jadi meskipun pasarnya cukup luas, tapi dari segi tantangan banyak ya Pak ya? Tantangannya itu sehingga kita tidak kompetitif. Ya dengan pesaing-pesaing kita ya, Maroko, Spanyol, mereka 0%. Mungkin karena Spanyol adalah anggota Uni Eropa seperti itu ya. Jadi tapi mungkin dalam forum-forum CEPA, Comprehensive Economic Partnership antara Indonesia dan Eropa, Uni Eropa ini perlu dibicarakan terus agar kalau bisa nol juga gitu. Supaya bisa kompetitif ya Pak ya? Iya. Dan perluas pasar. Sehingga daya saing kita itu meningkat gitu. Selain tadi Pak, mungkin daya saing apalagi sih Pak yang mungkin Anda lihat tercermin dari berbagai negara-negara begitu Pak untuk melakukan ekspor? Apakah memang dari segi kualitas, rasa, atau mungkin dari segi komponen packagingnya juga Pak? Iya kalau secara umum ya isu mengenai keamanan pangan itu food safety ya itu nomor satu. Karena sistem jaminan mutu itu sangat menjamin produk itu aman dikonsumsi. Terus yang kedua juga di Eropa juga berkembang isu-isu mengenai keberlanjutan, sertifikasi lingkungan seperti itu. Seperti di Amerika juga. Jadi ada tarif barrier, ada non tarif barrier juga seperti itu. Itu tantangan bagi para industri dan eksportir kita. Oke, tapi dari anggotanya PIKI sendiri apakah ada upaya juga Pak untuk bisa memenuhi misalkan sertifikasi keberlanjutan seperti yang disyaratkan di negara-negara Uni Eropa misalkan? Kalau member kita yang ekspor ke Inggris misalnya ya, yang mereka comply dengan aturan itu, sudah mereka memiliki sertifikat MSC dan apa yang dipersyaratkan oleh buyer sana mereka bisa penuhi. Jadi kita juga comply gitu loh. Itu bukti dari keseriusan para eksportir Indonesia. Oke, tapi di satu sisi Pak, ketika
pasar ekspor ini masih cukup luas ya Pak untuk dijajaki. Bagaimana dengan pasar domestik? Apakah ini juga masih cukup prospektif Pak? Iya, pasar domestik itu kita mungkin fokus kalau pasar domestik itu kalau sarden kaleng itu memang 70-80% itu dalam negeri. Prospeknya tinggi sekali khususnya di daerah-daerah sibuk di Jawa umumnya ya. Pasarnya luas. Jawa, Sumatera, mungkin Medan gitu. Pasar ikan kaleng juga tinggi sekali. Tapi apa ada tantangan nggak sih Pak kalau misalkan untuk memperluas atau meningkatkan serapan untuk ikan pengalengan sendiri di pasar domestik? Iya, jadi antisipasi misalnya Amerika Serikat itu menerapkan tarif tinggi sehingga para eksportir juga menjadi pertimbangan untuk pengembangan produk inovasi, mungkin mengembangkan lebih produk-produk bisa dijual di dalam negeri. Namun tetap memproduksi ikan kaleng yang kualitas premium gitu loh. Jadi memang harganya tinggi supaya bisa mengcover tarif biaya masuk kalau tidak diturunkan tarifnya. Itu yang kita harapkan. Jadi di internal perusahaan itu dia harus mengembangkan produk-produk yang bisa dijual di dalam negeri. Tuna kaleng, sarden kaleng, dan mackerel kaleng. Oke, ketiga varian itu ya Pak ya. Iya. Kemudian Pak, selain tadi terkait dengan keamanan pangan, apa saja sih Pak inovasi-inovasi yang dilakukan untuk bisa meningkatkan kualitas dan juga daya saing Pak, baik di domestik maupun pasar global? Kalau di dalam negeri sih banyak, di dalam negeri sudah banyak inovasi, misalnya kalau di Sulawesi Utara itu kan ada ikan kaleng, tuna kaleng rasa woku atau apa gitu. Disesuaikan ya Pak dengan Ya, rendang seperti itu. Disesuaikan dengan keinginan masyarakat lokal seperti itu. Ada inovasi.